Bab 176. Efek samping Regina. Regina memegang tangan Devan. Devan bertanya-tanya. Tiba-tiba, Regina menarik tangannya ke arah punggungnya. "Cepat, bantu aku garuk. Sangat gatal di sana," kata Regina. Jakun Devan bergerak. "Ini, apa maksudnya? Cepat," desak Regina. Devan hanya bisa dengan enggan membantunya. Kulit Regina sangat mulus, halus dan lembut, seperti anak bayu. Setelah itu, Devan mulai menggaruk gatal Regina. Melihat hal ini, ekspresi Tasya dan Cherry sedikit berubah. Terutama Cherry. Mulut kecilnya sedikit cemberut, karena biasanya dia yang membantu Regina menggaruk gatalnya kan. Di atas, kiri ke kiri, kanan ke kanan. Regina mengarahkan Devan, terus menggaruk. Awalnya gatal di satu tempat saja, tapi setelah digaruk seluruh punggung terasa gatal. Bersama dengan gerakan Devan, Regina menunjukkan ekspresi senang. Dengan mata menyipit, dia melihat Tasya dan Cherry yang menatapnya dengan aneh. Lalu dia berkata, "Anu, Nyonya Lai, kenapa kamu tidak keluar dulu?" Setelah mendengarkan kalimat Regina, Tasya dan Cherry saling menatap. Apa yang sudah terjadi? Mungkinkah mereka berdua akan melakukan sesuatu yang intim? "Ayo pergi." Melihat Cherry masih tidak terima, Tasya segera bicara. Baru pada saat itulah Cherry dengan enggan pergi bersama Tasya. Saat pergi, Tasya berinisiatif menutup pintu untuk keduanya. Setelah meninggalkan ruangan, Cherry bertanya dengan bingung, "Apa kamu tidak cemburu?" "Kenapa aku harus cemburu?" Tasya bertanya balik. "Kamu, bukankah kamu pacar Devan?" Mata Cherry membelalak. Pacarnya melakukan hal-hal yang tak terduga dengan wanita lain di kamar hotel. Bukankah semua wanita pasti akan cemburu? Tasya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan pacarnya. Aku cuma wanitanya." Cherry terlihat bingung. Otaknya tidak bisa memproses. Bukan pacarnya, tapi cuma wanitanya. Apa ada bedanya? Tasya tidak menjelaskan terlalu banyak. Tersenyum kecil lalu pergi. Di dalam kamar, setelah menikmati garukan Devan, Regina berkata pada Devan, "Ayo mandi." "Mandi? Kami berdua?" Mata Devan membelalak. Mungkinkah gadis ini tiba-tiba kehilangan ingatannya? "Siapa kamu?" Devan segera bertanya. "Kenapa? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku? Apa mungkin karena aku sudah lama tidak memberimu hukuman?" Regina memasang wajah serius ketika mendengar ini. Devan menggaruk kepalanya. Dia tidak kehilangan ingatannya kan? Cepat. Regina segera bangun dari tempat tidur. Kemudian, di depan Devan, dia melepas peralatannya. Devan melihatnya dengan bingung. Dia bicara dalam hatinya. Gadis ini mungkin sedang mengetesnya. Jadi dia segera berbalik. Kemudian, terdengar suara Regina mulai melepas pakaiannya. Suara ini sangat menggoda Devan. Dia ingin berbalik dan melihat. Namun pada akhirnya, sebagai manusia yang jujur, dia bisa menahan diri. "Kemarilah. Bantu aku." Namun, suara Regina tiba-tiba terdengar. Devan terkejut. Devan membulatkan tekad. Dia berkata, "Kamu yang memintaku melakukannya." Devan berbalik. Segera, dia melihat tubuh yang sempurna dengan ukuran yang berlebihan. Benar saja, Regina punya bentuk tubuh yang sangat baik, terutama kakinya. Itu kaki terpanjang yang pernah dilihat Devan. Bagaimanapun, tingginya 1,9 meter. Diperkirakan panjang kakinya sekitar 1,2 meter. Devan menatap Regina, yang hanya memakai 2 helai pakaian tersisa. Lalu berpikir, apa yang harus dibantu? "Cepat. Kenapa kamu hanya berdiri diam?" Regina berbalik dan berkata dengan cepat,
Devan berjalan mendekat, perlahan mengulurkan tangannya ke arah punggung Regina. Pada saat ini, Devan sangat bersemangat. Jangankan Devan, pria manapun mungkin bisa mati karena terlalu bersemangat. Akhirnya, Devan melepaskan Regina dari pakaian yang tersisa di tubuhnya. Sayang sekali cuma punggung Regina yang menghadap ke arahnya. Kalau tidak, mungkin Devan akan dibutakan oleh payudara besar Regina. Regina membiarkan pakaian dalamnya jatuh ke lantai. Kemudian, dia langsung masuk ke bak mandi dan menyalakan air panas. Enaknya, Regina mulai membasuh tubuhnya. Devan melihatnya begitu saja. Dia berkata dalam hatinya, gadis besar ini, apa dia sudah berhenti memperlakukannya sebagai orang asing? Atau apakah gadis ini menganggap dirinya sebagai pengawal perempuannya? Tepat ketika Devan bertanya-tanya, suara Regina terdengar lagi. Cepat sini gosok punggungku. Menggosok punggungnya. Devan menelan ludah. Apa yang sudah terjadi? Regina, kamu bisa menggosoknya sendiri. Devan menelan ludah dan berkata, Regina ini jelas sangat aneh. Kamu memanggilku apa? Regina sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Regina, kata Devan, kamu tidak boleh memanggilku begitu. Regina tidak melanjutkan. Dia berkata dengan nada memerintah, cepat ke sini. Devan tidak punya pilihan selain segera datang. Dengan enggan menggosok punggung Regina. Ini, bagi Devan, jelas merupakan siksaan. Itu siksaan bagi pria manapun. Ayo mandi bareng. Regina bicara lagi. Serius. Devan menelan ludah lagi. Ada apa? Bukankah kita sudah sering mandi bersama sebelumnya? Regina menjawab dengan santai. Devan terkejut. Sering mandi bersama. Kapan dia mandi dengan Regina? Ingatan gadis ini sepertinya jadi kacau. Regina, siapa aku? Tanya Devan. Kamu Cherry kan? Sudah kubilang Cherry. Kamu sangat berani. Kalau kamu berani memanggilku dengan namaku langsung, aku akan menghukummu. Regina berbalik dan berkata dengan ekspresi serius. Saat dia berbalik, Devan tiba-tiba melihat cahaya surga. Tapi dia segera mendengar ada yang salah dari kata-kata Regina. Dia menunjuk ke hidungnya dan berkata, kamu bilang aku ini siapa? Cherry, memang siapa lagi? Kata Regina. Mulut Devan berkedut. Regina, perhatikan baik-baik apakah aku Cherry atau bukan. Devan bergerak mendekat. Cherry, apa kamu sudah gila? Sudah kubilang jangan panggil namaku langsung, Regina berkata dengan marah. Aku Cherry. Terus siapa yang barusan keluar? Tanya Devan. Nyonya lain dan Devan. Jawab Regina. Selesai sudah. Setelah mendengar kata-kata Regina, Devan tahu bahwa gadis ini mungkin ada sesuatu yang salah dengan pikirannya. Devan menunjuk ke mulutnya. Berkata, Regina, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Aku tidak punya apa di sini. Regina tiba-tiba berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu selalu mengira punyamu kecil. Tapi bukankah Devan sudah membantumu agar payudaramu jadi lebih besar? Meskipun tidak sebesar aku, tapi itu tidak terlalu kecil. Bersambung. Bab 177. Putri menghilang. Devan terdiam. Dia langsung menuju pintu. Membuka pintu. Melihat bahwa Cherry masih ada di luar. Segera berkata, Cherry, masuk. Ada apa? Cherry mengikuti Devan ke kamar tanpa tahu apapun. Ah, Cherry, kamu gila. Siapa yang menyuruhmu untuk membiarkan dia masuk? Melihat Cherry, Regina tiba-tiba menjerit. Kemudian, dia menyembunyikan tubuhnya di bak mandi. Devan, kamu, keluar. Regina berkata dengan malu. Menunjuk ke arah Cherry.
Devan. Pimpinan. Ada apa denganmu? Cherry bingung. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah menuju Regina. Ah, jangan datang ke sini. Regina berkata dengan keras. Cherry menghentikan langkahnya. Dia menatap Devan dengan bingung. Tidak tahu apa yang terjadi. Devan juga terkejut. Dia menunjuk ke Cher. Kemudian bertanya pada Regina, siapa dia? Dia Devan, kata Regina. Cherry, suruh Devan keluar. Devan memanggil Tasya lagi. Siapa dia? Devan menunjuk ke Tasya dan bertanya pada Regina. Nyonya Lasine, jawab Regina. Devan, bagaimana denganku? Regina, Cherry. Devan akhirnya mengerti. Saat ini, Regina melihatnya sebagai Cherry, lalu menanggap Cherry sebagai Devan. Dengan kata lain, jarum emas 9 surgawi masih memberikan efek samping, menyebabkan masalah penglihatan dan pendengaran Regina. Tak heran, gadis ini memintanya menggaruk gatalnya dan memintanya untuk membantu melepas pakaiannya. Pada akhirnya, dia bahkan memintanya untuk mandi bersama. Ternyata dia dianggap sebagai Cherry. Efek samping ini, Devan terdiam. Begini, Regina. Devan menjelaskan yang sebenarnya. Regina penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, tidak akan ada yang percaya omong kosong seperti itu. Melihat itu Regina masih tidak percaya. Dia berjalan tepat di depan Regina, memegang tangan Regina, meletakkannya di mulutnya. Ada masalah dengan penglihatan dan pendengaran. Tidak akan pernah ada masalah dengan indera peraba. Cherry, kamu sangat kasar. Regina bertanya dengan wajah bingung saat tangannya menyentuh tubuh Devan. Sudah kubilang, aku Devan, bukan Cherry. Devan menggerakkan tangannya. Kemudian, Devan memanggil Cherry lagi. Ayo, sentuh dia sekarang. Regina sedikit malu di matanya melihat Cherry sebagai Devan. Kalau menyentuh Cherry jelas tidak apa-apa. Tapi kalau menyentuh Devan, pada akhirnya, di bawah desakan Devan, Regina akhirnya mendekati Cherry. Kemudian, matanya tiba-tiba melebar. Benar saja, otot dada Devan sangat berkembang. Regina akhirnya mempercayai kata-kata Devan. Dia memiliki sedikit masalah dengan penglihatan, pendengaran, bahkan ingatannya. Akibatnya, dia tidak bisa membedakan antara Cherry dan Devan. Regina menatap Cherry, tetapi pada saat ini, Cherry terlihat seperti Devan di matanya. Bukankah itu berarti pengawal pribadinya akan jadi Devan ke depannya? Regina, jangan khawatir. Ini adalah efek samping dari jarum emas 9 surgawi yang kugunakan padamu. Itu akan hilang setelah beberapa saat. Devan menghibur Regina. Saat itu, ada ketukan di pintu. Siapa itu? Regina bertanya sambil memakai pakaiannya. Meskipun situasi saat ini konyol, dia harus bisa menerimanya. Berbalik, Regina melihat Devan memperhatikannya akan berganti pakaian. Devan mengerutkan bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, memang masih ada apa lagi yang belum kulihat. Ini aku, Piero. Regina berpakaian dan membuka pintu. Terlihat bahwa saat ini Piero memiliki rambut acak-acakan dan luka di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia telah mengalami pertempuran besar. Tuan muda, ada apa? Regina bertanya. Ekspresi sedingin es terlihat di wajah Piero. Dia berkata, Tuan Putri sudah pergi. Tuan Putri sudah pergi. Kenapa kamu mencariku? Regina mengerutkan kening. Regina, aku tahu. Itu salahku karena aku mengambil kontribusi milikmu. Tapi menghilangnya Tuan Putri jelas ada hubungannya denganmu. Ayah angkat bilang, kalau Tuan Putri tidak bisa ditemukan dalam 3 hari, kamu dan aku akan mati.
Saat Piero berbicara, dia terbatuk. Dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Dia dipukuli oleh Ogen. Tahu bahwa putri hilang. Ogen sangat marah hingga dia hampir memukuli Piero sampai mati. Bukankah ini semua salahmu sendiri? Siapa yang menyuruhmu mengambil kontribusi milik Regina? Devan segera berkomentar ketika mendengar pernyataan barusan. Regina, ini Manhua. Ini wilayahmu. Adikku menghilang di wilayahmu. Kamu harus menemukannya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Piero mengabaikan Devan, terus berkata kepada Regina, "Oke, aku mengerti. Aku akan mencoba yang terbaik." Regina juga memasang ekspresi serius. Dia tahu betapa Ogen mencintai Putri Bella. Kalau sesuatu terjadi pada Putri Bella, kiamat mungkin akan datang. Regina, apa kamu benar akan mencari gadis itu? Menurutku, lebih baik biarkan gadis itu mati. Devan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Putri Bella. Meskipun Putri Bella cukup cantik, tapi sifatnya sangat buruk. Sebenarnya, aku bisa memahaminya. Regina menghela nafas. Bagaimanapun, tidak ada yang mau hidup seumur hidup dengan status sebagai putri tidak berguna. Sebagai putri kerajaan, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, Bella sulit membuat prestasi yang mengesankan. Yang lain hanya akan berpikir bahwa itu karena dia punya ayah yang berkuasa. Dia hanya ingin membuktikan dirinya. Oke, kalau memang mau mencarinya, cari saja. Aku mau pulang. Devan tidak peduli. Dia ingin menemui Senior Velove. Namun, berpikir bahwa Senior Velove telah menjalani operasi begitu lama, dia pasti sangat lelah. Jadi Devan tidak mau mengganggunya. Bagaimanapun, dia ada di Doujin. Jadi butuh waktu yang lama untuk datang. Regina segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencari sang putri. Termasuk Tasya juga menggunakan kekuatan keluarga lain untuk menemukan Putri Bella bersama. Doujin, bangunan yang belum selesai. Putri Bella duduk di dermaga di sampingnya. Dia menangis keras. Dirinya tidak pernah direndahkan seperti ini dalam hidupnya. Dia sudah biasa disebut putri tidak berguna. Tetapi sekarang hal seperti ini terjadi. Bagaimana dia bisa bertemu orang lain lagi ke depannya? Bajingan itu yang harus disalahkan. Dia benar-benar mengeksposnya di depan umum. Brengsek. Pada saat ini, sosok bungkuk perlahan berjalan ke arahnya. Itu adalah seorang pria yang memakai topi bambu, memakai bakiak, membawa pedang samurai di punggungnya. Melihat pakaian pihak lain, Bella langsung mengenali identitas pihak lain. Orang Douma. Bella segera menyeka air matanya. Dia tidak ingin orang Douma melihatnya menangis. Ada kegembiraan di matanya. Dari penampilan pria Douma ini, terlihat bahwa pria Douma ini jelas bukan orang yang baik. Jika dia membunuh orang Douma ini, apakah tidak akan ada yang mengatakan bahwa dia adalah putri tidak berguna lagi ke depannya? Bersambung.